Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Koryoris di MotoGP Karir untuk episode ke-130. Pada sekarang waktunya balapan di seri Jepang di sirkuit Motegi. Oke, di klasemen kita masih unggul dengan jarak 104 poin dari Maverick Vinales. Apakah mungkin kita bisa mengunci titel juara dunia musim ini di seri Jepang? Jawabannya tentu saja masih belum bisa. Paling enggak ya kita bisa mengunci titel juara dunia kalau bisa konsistensi, yaitu di balapan GP Phillip Island yakni Australian Grand Prix. Jadi yaudah, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sirkuit Motegi dan kita bakal ngelakuin dulu kualifikasi agar start kita bagus dan tidak seburuk di Mandalika GP kemarin. Oke, let's go. Oke, fokus. Kita udah ngelakuin 3 time attack dan selalu crash Dwi. Nah, semoga aja kali ini enggak ya. Dan kali ini hati-hati. Sudah crash lagi. Gila, gue masih nggak nyangka. Satu sesi ini kita udah crash 3 kali Dwi. Ini kualifikasi terburuk kita karena nggak bisa ngecatetin lap time sama sekali. Alhasil start ke-12 lagi. Kampret kan? Welcome back everyone. We're here again for this Saturday's main event, the sprint race. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. Yo guys, akhirnya tiba kita di starting grid untuk MotoGP Sprint Race Event di seri Jepang Motegi. Dan sekarang kita bakal menggunakan combo double soft, jadi kita bakal nyoba ngejar dari awal balapan karena kita udah start dari grid ke-12 yang mana itu bukan posisi start yang kita inginkan, kacau sekali. Oke semua, langsung saja kita mulai. Sprint Race Event Japan Grand Prix, it's on the way. Cloudy condition, langsung saja kita full gas menuju first corner. Kontak terjadi, sorry sekali kawan, kita agak sedikit ambisi tadi dan ternyata Fermin Aldeguer terjatuh di belakang kita tadi. Oke, fokus ke balapan dan sekarang di tikungan ketiga Asep Surasep, The Black Mamba menyusul di bagian inside line, mengovertaking satu persatu pembalap dan kini Honda, Yamaha di depan kita. Binder kembali melawan hingga di braking zone tikungan kelima. Masuk lagi perlahan Ogura, long lap penalty. Kini Tony Arbolino kita overtaking. Oke, hati-hati. Nyaris saja ban belakang agak sedikit kegelincir tadi. Untung bisa kita simpan cuy. Kita save. Masih bisa selamat. Kini giliran Nuga Marini, kita overtaking, masih side by side hingga di tikungan ke-9 alias V corner. Satu peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Kini Jorge Martin di depan kita. Oke, hard braking from Surasep. Hati-hati dan kini peluang, nyaris saja kita menabrak ekor motor dari Jorge Martin dan kini diakselerasi. Kita tengah bertarung sengit dengan Jorge Martin di braking zone turn ke-11. Langsung kita block pass Jorge Martin alias Martinator. Maksa sekali kita dan Martin pun juga mendefend sekuat yang dia bisa. Sangat luar biasa defense dari sang juara dunia MotoGP Real Life. Jorge Martin juara dunia, gokil sekali, pakai tim satelit pula. Dan sekarang lap pertama telah usai, memasuki lap kedua first corner. Hati-hati, kita ambil inside line dari Jorge Martin. Tipis sekali, nyaris saja kita dan kini dia Gonar. Martinator masih mendefend, bisakah The Black Mamba mengovertaking? Nyaris saja kita menabrak Jorge Martin. Astaga, terjatuh akhirnya. Terlalu berambisi, terlalu bernafsu. Sebuah insiden kita alami guys, sorry sekali. Astaga, kita nyaris saja bisa ngerebut posisi Jorge Martin. Tapi kita yang terlalu berambisi, terlalu bernafsu, memaksakan braking zone dari sisi luar racing line. Kemudian kita tergelincir akibat ban belakang slip cuy. Astaga, ini fix ini kesalahan kita banget cuy. Sorry sekali, kita gagal ngeraih podium di Sprint Race Event dan kembali di posisi belasan. Jadi kita kayaknya emang ditakdirkan untuk tidak finish di podium kali ini. Sorry sekali ya. Jadi sekarang kita bakal fokus lagi untuk menyusul dan ngedapetin minimal sepoin dengan cara untuk menempati Enea Bastian ini. Pokoknya kali ini kita bakal balapan
brutal sampai finish line di sprint kali ini guys. Oke, langsung aja tugas kembali dan kita overtaking. Ini ya Bastian ini. Oh my goodness, Matt. Tony Arbolino di overtake oleh duo pabrikan Eropa, pabrikan Italia. Namun sekarang siapa sangka Asep Sulasep menempati posisi ke-8. Kalau soal insiden tadi memang benar-benar kacau sekali. Kita maksa bernafsu banget dan kita braking tadi juga cukup kasar banget. Yang harusnya mungkin kita bisa early braking, kita paksa buat late break ya dengan angan-angan bisa menyusul Jorge Martin. Tapi ya apa boleh buat, semua udah terjadi sekarang. Akhirnya kita total di urutan ke-8 kembali di belakang dari Brad Binder. Ya meskipun kita nggak bisa finish di podium, tapi bukan berarti di klasemen kita langsung kejar sama si Maverick. Masih aman kok dengan jarak 94 poin, itu jauh sekali. Oke, exit corner menuju tikungan ke-5. Masih Binder, Luca Marini di depan kita. Early braking, hati-hati semoga tidak melebar. Nah ini baru bagus nih, dapat pas apexnya. Kemudian di tikungan high speed long corner, yakni tikungan ke-6. Kemudian tikungan S kecil, tikungan 7-8, Luca Marini melebar, Binder masuk namun masih belum bisa. Oke, kini giliran kita overtaking Brad Binder. Oh, kontak lagi. Untung tidak ada peringatan dari MotoGP Stewart. Tikungan 9, Luca Marini di depan kita dan bisakah Sulasep menempati 6 besar? Tersisa 1 besar lagi di MotoGP Motegi. Setengah lap lagi, 1 sektor lagi. Here we go, Kimoko's new fighting. HD on, langsung saja kita kejar Luca Marini untuk kedua kalinya. Menuju braking zone, bisa kita buru Luca Marini. Kita mencoba light braking. 3, 2, 1 dan bisakah? Oke, ada celah, ada momentum. Langsung saja kita kejar di last sektor, di bawah tunnel. Masuk perlahan. Gear 2, kita ambil langsung inside line, masih belum bisa. Oh, akhirnya usai sudah. Oh belum, masih ada kesempatan. Finish line, kita kejar dan nggak bisa. Luca Marini berhasil mempertahankan tempat ke-6. Oke, Maverick menang, Acosta ke-2 dan Pecco ke-3, Martin ke-4. Langsung kita menuju ke sesi main race event di MotoGP Jepang untuk pembalasan. Let's go guys. Greetings from the land of the rising sun. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. Guys, siapa sangka di main race event kali ini di Motegi cuacanya hujan loh ini. Jadi sama kayak kemarin di Mandalika Sprint, tapi kalau kita melihat performa kita di balapan hujan kemarin, itu kita bagus banget. Jadi ada kemungkinan di sini meskipun kita startnya ke 12, ada kemungkinan untuk bisa meraih podium. Tapi Maverick masih dalam posisi kuatnya yang mana dia pasti bakal tampil maksimal di balapan kali ini. Oke, jangan lupa komponnya soft aja intermediate supaya pas nih, karena pakai medium pun nggak akan apa ya, soft tuh nggak akan kemakan cepet. Jadi soft udah cukup buat balapan di race kali ini. Oke, langsung saja kita mulai main race event Japan Grand Prix on the way. Nggak ada flag to flag, pokoknya full wet race dari awal hingga akhir balapan. Lihat tuh, Johan Zarco maksa banget cuy. Dia ngebikin dua ronde lainnya itu ngelebar loh. Astaga, kacau sekali. Dan sekarang kita, siapa sangka Asep menempati tempat ke-5 saat ini. Namun Binder kembali melawan. Dia sangat late braking dan membuat kita melebar. Astaga, maksa banget asli. Oke, sekarang kita masih mampu menahan dan ini yang di depan kita. Kita overtaking. Luca Marini, siapa sangka dia di posisi ke-3. Yama tumben banget dan nyaris saja nabrak si Pecco Bagnaia. Gue agak sedikit kurang apal nih karena udah lama nggak main di MotoGP dalam kondisi wet race, yang mana titik breaking point di cuaca hujan sama cuaca kering itu sangatlah berbeda. Hati-hati, masih Marini mendefense serangan The Black Mamba. Oke, dia masih lawan kembali. Gila, kita dipasang lebar lah sama Luca Marini. Nge-sliding sampai lebar cuy, kacau sekali. Kayaknya dia udah mulai mau ngeberikan, udah mulai bisa ngeberikan perlawanan keras nih supaya dia nggak main santai. Oke lah, kita bakal ladenin apa yang akan diberikan oleh Luca Marini. Nah sekarang ini kayaknya Luca Marini ada rasa-rasanya dia akan segera ngejar Pecco, tapi kayaknya nggak bisa karena udah kita susul lebih dulu cuy. Oke, backstride kita udah bisa untuk
overtake Luca Marini sebentar waktu. Semoga aja dia ngelawan cuy. Aduh. Oke, nyaris saja kita nabrak Peko juga. Ini braking point cukup salah. Agak kurang pas tadi, harusnya agak early braking, tapi terlalu late sehingga hampir saja menabrak Peko. Oke, sekarang kita udah di posisi ketiga. Apa gue bilang? Pokoknya kalau udah basah di MotoGP di Asia pasti kita bakal bagus banget performa kita. Udah hafal cuy. Sama karakteristik dari benua Asia yang pasti bakal lebih sering hujan ketimbang kering. Nah, kini Peko kita overtake di tikungan pertama. Luar biasa akhirnya. Finally Aprilia 1-2, Ducati ketiga, dan Yamaha keempat. Lebar lagi. Oh, nyaris saja kita kepleset. Untung bisa selamat, nice. Dan sekarang disinilah kita akan fokus dan mencoba untuk improvisasi lap time demi bisa menyusul Maverick Vinales. Untuk sekarang lap time kita gapnya sama si Maverick itu 1 detikan lebih. Kayaknya bakal lebih dia lebarin lagi, soalnya ini gue rasa si Maverick sedikit lebih unggul daripada si Asep Surasen. Satu yang mungkin bisa ngebikin Maverick kalah yaitu crash dengan sendirinya, tapi kayaknya agak mustahil ngeharapin si Maverick crash karena sekarang itu lagi dalam posisi oke lah, pokoknya nggak akan mudah kita kejar. Tapi lihat aja apa yang akan terjadi nanti hingga akhir balapan, karena sekarang tinggal kita berdua saja yang ada di barisan depan. Untuk Peko udah kita tinggali dengan gap 1 detik lebih, jadi gue rasa untuk Peko bakal sangat sulit untuk menyusul dua Aprilia. Adaptive AI sangat-sangat berguna sekali. Sangat memancing persaingan lebih seru lagi. Namun sayangnya yang ngebikin itu harusnya kalau misalkan kita flashback ke beberapa race belakangan dari pertengahan musim ini, tepatnya dari akhir paruh musim pertama menuju paruh musim kedua, itu sebenarnya kita agak mistake nih. Kita nge-shortcut aja. Langsung dikasih peringatan cuy, kita agak kurang pas tadi nge-breaknya. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi sebenarnya itu Maverick bisa banget untuk ngalahin kita klasemen. Jadi ada kemungkinan si Maverick itu untuk ngegeser kita di klasemen karena peluang dia tuh banyak banget. Misal yang perhatiin dari beberapa race terakhir ya, kayak dari paruh musim kedua bagian awal, itu Maverick sering banget di barisan depan. Dia tuh rutin banget fight di 3 besar. Bahkan kayak lebih sering si Maverick daripada kita. Cuman masalahnya yang ngebikin Maverick kurang bisa menjaga klasemen atau sekarang klasemen dia sangat jauh dari kita gapnya, itu karena kesalahan dia sendiri. Jadi misalnya ya si Maverick udah kenceng banget udah posisi pertama, posisi 2, tapi pada akhirnya ketika udah sampai di akhir-akhir balapan sebuah kesalahan terjadi. Maverick terjatuh, dia crash, kadang bahkan pernah sampai not complete atau nggak bisa kembali ngelanjutin balapan. Terus juga kadang dia startnya udah di barisan depan tapi kurang optimal, dan akhirnya dia nggak bisa finish dengan hasil yang sangat dia ekspektasikan. Akhirnya pun si Maverick perlahan namun pasti dia mulai ngejauh di klasemen. Kita stabil-stabil aja, kita finish podium, finish ke-1. Tapi sayangnya karena Maverick yang sering ngebikin blunder, kesalahan crash, akhirnya dialah yang ngebikin peluangnya untuk merebut titel juara dunia musim ini itu sirna. Dan kalau misalkan ya kita perhatiin lagi debutnya Maverick di musim ini itu sama kayak Pecco Bagnaia di tahun 2024 juga. Dia tuh kuat banget, sering menang, sering ada di barisan depan. Cuman masalahnya dia sering ngebikin blunder juga, sering ngebikin kesalahan, crash bolak-balik, technical problem, pokoknya banyak banget hal yang tidak terduga yang dialami oleh Pecco. Dan sekarang pun Maverick di game kita, di karir kita, posisinya sama kayak itu cuy. Jadi makanya si Maverick pun kalah bukan karena kita, melainkan kalah karena kesalahan dia sendiri. Oke lah, mungkin si Maverick sekarang unggul 5 poin dari si Asep Surasen, tapi masalahnya jarak poin terlalu jauh dan udah sangat mustahil bagi Maverick untuk ngejar kita di klasemen. Terkecuali Maverick di beberapa race ke depan selalu finish ke-1 dan kita crash beruntun. Nah itu pasti bakal ngebikin jarak poin bakal rapat. Cuman masalahnya kita nggak akan ngebiarin hal itu terjadi.
kita bakal lebih santai karena kita udah aman soal poin dan kita tinggal konsistensi aja finish di 5 besar atau mungkin 3 besar untuk nargetin mengukuhkan titel juara dunia sebelum 2 seri tersebut. Berarti seri Thailand ya atau mungkin seri Sepang. Resmi seri Thailand atau mungkin seri Phillip Island. Nah besok kita bakal balapan di Australia, tempat jadi Phillip Island yang gue rasa kayaknya agak susah buat kita ngunci juara dunia di race besok ya. Jadi baru bisa kemungkinan nanti di seri Thailand. Semoga aja tidak ada halangan. Oke, tikungan ke-11 dan satu orang terjatuh dan dia pun out of the race, yakni Fabio Di Giannantonio yang merupakan riders dari Ducati Bernardina VR46. Maverick menjadi fastest lap of the race. Barusan kita sempat menjadi pembalap tercepat di MotoGP, namun langsung dibalas oleh Maverick. Dan sekarang pun gap kita dengan Maverick udah menjauh cuy, 2,6 detik dan sekarang 2,7. Dan rusaknya bakal lebih jauh lagi. Nanti si Maverick ngebikin gap dengan si Asep Surasep. Oke, hampir 3 detik saat ini di lap kelima awal. Oke lah, kita kayaknya udah pasrahin aja tempat ke-1 oleh Maverick. Yang penting kita tetap bisa finish di podium. Oke, exit corner menuju tikungan ketiga. Hati-hati, early braking. Stay gear 2, kita ambil inside line. Gap dengan Pecco 3 detikan juga. Jadi gue rasa Pecco udah nggak akan bisa ngejar kita. Jadi antara si Maverick, Asep sama Pecco udah jauh sekali, stabil sekali. Dan di tikungan kelima masuk perlahan. Hati-hati, tinggal 1 setengah lap lagi. Semoga kita nggak ngebikin blunder, nggak ngebikin kesalahan, agar aman. Dan sebenarnya kita pun di sini menjadi musuh atau objektif yang harus kita dapetin itu adalah mengalahkan Luca Marini. Gak tahu kenapa kita malah dikasih musuh rival Luca Marini. Mungkin karena kita next season bakal gabung Yamaha, makanya kita berdua meskipun beda tim lagi di battling untuk objektif yang ada. Ya mungkin sebagai acuan Yamaha ngepilih siapa nanti di next season antara Luca Marini dan juga si Asep untuk menjadi pimpinan tim di Yamaha cuy, atau rider utama di tim Yamaha. Backstride lap kelima hampir selesai. Last sektor kita masuki tikungan ke-12. Sorry, masih 11, hati-hati masuk perlahan. Kita agak melebar kembali ke racing line dan melalui tanah lagi. Dan gap kita dengan Maverick 4,5 detik. Jauh sekali, sangat jauh sekali. Udah mustahil banget buat kita nyusul, apalagi tinggal 1 lap tersisa di MotoGP Jepang. Dan siapa sangka Miguel Oliveira dihukum long lap penalti oleh MotoGP Stewart. Kayaknya dia ngebikin riders terjatuh, atau mungkin dia udah 5 kali ngelewatin track limit. Menuju tikungan ketiga, kita mencoba early braking. Masuk perlahan dengan gear 2, hati-hati. Hingga sekarang pun cuaca nggak ada perubahan, masih dalam kondisi wet race cuy, malah semakin parah nih. Oke, keluar tikungan keempat menuju tikungan kelima. Exit corner, full gas kembali. Kita early braking di sini. Oh, crash! Maverick Vinales crash di depan mata. Oke, bisa nih. Langsung kita ambil saja dari outside line, bisakah? Oke, nggak bisa. Kita ambil inside line. Udah gue bilang cuy, si Maverick ini dia tuh emang kenceng, cuman gak bisa konsistensi dan sering ngebikin blunder di musim ini. Alhasil Maverick tadi yang seharusnya udah bisa menang terjatuh dong. Kita dipermudah, padahal itu tinggal setengah lap lagi loh. Kalau dia bisa sabar terus ngejaga kestabilan, bisa tuh dia menang. Cuman ya seperti yang sudah kita bahas tadi, percuma performa bagus tapi kalau tidak bisa untuk konsistensi menjaga kestabilan motor. Akhirnya Maverick race dan kita pun untung saja masih bisa merebut posisi pertama. Dan sekarang gapnya pun makin menjauh juga. Kayaknya si Maverick kena mental tuh. Udah ngemimpin balapan 4 detik lebih dari Asep. Tahu-taunya jatuh juga. Oke, last again. Tikungan terakhir dan menuju finish line. Here we go. The Black Mamba akhirnya
finish pertama setelah Maverick terjatuh di tikungan kelima tadi. Finally, akhirnya kita comeback lagi. Pokoknya cuaca basah di seri Asia udah kita bakal menang. Maverick menjadi fastest, tapi percuma dia nggak menang. Kenapa aku ketiga, ini keempat, Acosta kelima, sementara itu Marquez finish ke-9, tepat di belakang dari Luca Marini dengan Yamaha. Sementara itu untuk Jorge Martin finish ke-18, jauh sekali. Di kelas sama kita unggul 100 poin dari Maverick Vinales ya, tapi masih belum bisa mengunci titel juara, melainkan nanti mungkin ada di seri Thailand ya. Semoga aja bisa kita kukuhkan titel juara si Asep di seri Chang International Circuit. Kalau klasemen tim dan juga pabrikan fix kita udah ngunci juara dunia. Jadi aman, tinggal klasemen rider aja yang harus kita kejar nanti di seri Thailand. Semoga aja di next race di seri Phillip Island tidak ada musibah atau tidak ada kesalahan yang kita buat seperti Maverick tadi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan sampai jumpa. We're back live from the circuit for the podium ceremony. These three riders ran a truly outstanding race and they really deserve all the affection from the crowd in the stand.